supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Jadi bukan sebagai hanya Megawati Soekarno Putri, tapi saya berbicara sebagai anak bangsa yang telah ikut tuh berdarah-darah, tahu kalian belum ngerasain berdarah-darah. Nangis guys. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Baru-baru ini Ketum PDI Megawati Soekarno Putri menyebut ada pihak yang ingin mengganggu Kongres PDIP tahun depan. Ini kira-kira siapa ya guys? Kita tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak sama-sama video ini guys. Bismillah. Sepertinya Kongres PDIP tahun depan ini terancam diacak-acak ini. Ini hal itu dibeberkan sama Ketua Umum Mbak Megawati Soekarno Putri dalam acara peluncuran buku Bang Todung Mulya Lubis. Ini salah satu ahli hukum di Indonesia ini. Nah cuma Mbak Mega itu menyebut dalam bahasa Jawa itu awut-awutan. Yang secara umum kita pahami ya diacak-acak, dibubrah, dirusak. Nah, apakah itu hanya hayalan, halusinasi Mbak Mega? Oh bukan. Itu bukan sebuah halusinasi. Itu tuduhan tak berdasar mungkin. Ya. Siapa sih sakjane yang paling berkepentingan, sing keloro-loro, sing tatu hati sama PDI Perjuangan? Apakah ada partai lain yang sekarang memusuhi PDIP? Kayaknya bukan memusuhi ya. Kalau partai lain kayaknya enggak sih. Mereka baik-baik aja sama PDIP ini. Nah kan Kim plus plus di pilkada kemarin banyak yang bertarung adu arep sama PDIP, berhadap-hadapan. Ya. Tidak ada itu, biasa ada konflik, tidak ada. Dan biasa itu di dalam politik. Lawong jangankan sama PDIP, di internal Kim plus plus sendiri loh. Tidak semua satu pikiran. Atau siapa elit yang sekarang ini yang dirugikan sama PDIP? Ya mungkin ada beberapa nih ya, buat memusuhi PDIP itu nggak ada buat para ketua umum partai, nggak ada. Mengapa tak sebut begitu? Ingat loh, di Senayan kan komposisi DPR itu dari PDIP. Apabila mereka sangat keras dengan hal itu, nanti pas rapat dengar pendapat, mereka kerepotan sendiri. Yang mesti disadari nih, ini coba sebut ini, tokoh mana yang paling berkepentingan untuk makin menenggelamkan PDIP? Siapa lagi kalau bukan Pak Mulyono ini? Ini pandangan umum, secara umum, bukan Begawan aja itu yang ngomong. Termasuk Mbak Megawati sendiri sudah kroso, terasa. Ini ada alasan mendasar loh, yang menjadikan mantan presiden itu bisa dianggap orang paling depan memusuhi banteng mencereng ini. Lah Pak Hasto sudah mendeklar keluarga Jokowi sudah bukan bagian dari PDIP. Ibarat kita makan ayam geprek itu. Itu levelnya sudah 5 pedesnya pual itu. Lah mantan presiden yang diprekan itu sama PDIP dibuang ke Blumbangan, dicampakkan aja itu. Karena ya sudah mau ngacak-acak tadi. Sebagai mantan presiden sudah merasa sakit hati. Kan kesannya PDIP itu yang memulai itu. Ya toh, sepertinya masyarakat ngerti nih atau memahaminya itu PDIP yang memulai memusuhi Pak Jokowi. Oh tidak, itu ada beribu-ribu fakta kader yang sudah banyak ditolong, malah kacang lali lanjaran. Ada lagi ungkapan kere munggah bale, itu namanya orang lupa diri. Jangankan ketua umum PDIP loh, konstitusi negara saja semuanya sendiri dirubah, ditabrak-tabrak, diperkosa. Orang-orang yang ngebelain itu merem, nyebut dia masih baik, masih tokoh, masih kuat dan sebagainya. Nah secara internal warning atau peringatan dari Mbak Mega itu harus diperhatikan bener ini. Para jajaran petinggi DPP nih, PDIP harus menjaga diri lah, mesti kompak dan solid. Ini sih harapan Begawan secara pribadi loh, bukan mau aneh-aneh, enggak nih. Lawang saya ini dudu sopo-sopo, pengurus partai yang enggak, orang partai juga bukan. Nah cawe-cawe ke Kongres PDIP itu fungsinya ada dua, tujuannya ada dua. Pertama ini,
Ini yang mau ngaut-ngaut ini loh. Oknumnya ini loh. Yang pertama memperlancar Gibran biar tidak ada kendala buat kontestasi di 2029. Dan kedua, itu akan menghadang koalisi PDIP bersama dengan Gerindra. Oh lah, kalau 2029 PDIP berkoalisi dengan Gerindra, wes habis semuanya. Nah, buat faktor kedua ini sebenarnya kemungkinannya kecil sebenarnya. Mau bagaimanapun partai banteng kecil kemungkinan. Banteng mencereng itu punya marwah harga diri yang cukup tinggi. Ketika dia jadi pemenang pemilu, emoh jadi wakil. Dia konsisten dengan harga dirinya. Kalau nggak ngusung capres sendiri, ogah. Gitu. Ini karakter banteng yang sangat kuat. Dan gangguan-gangguan ke partai merah ini bukan hanya pada kongres tahun depan itu yang akan dilakukan tahun 2025. Di beberapa waktu yang lalu sudah ada gangguan-gangguan juga yang dimunculkan, termasuk di daerah-daerah. Misalnya nih, sewaktu ada perpanjangan SK DPP. Perpanjangan SK DPP karena kepengurusan diperpanjang. Tiba-tiba ada 5 kader bawah yang menggugat perpanjangan SK pengurus DPP ini. Bayangkan 5 orang yang gugat itu. Kader biasa itu. Tutup pengurus DPC, DPD atau setingkat ex-pejabat level DPP. Dan saat didalami, mereka yang 5 orang itu mengaku tidak tahu menahu. Lah ngopo, orang ngerti kok gugat. Alias nama mereka dipakai orang lain. Buat gugat perpanjangan SK tadi. Loh ini aneh toh. Ini nurut ngompres gimana nih? Kan angel dinalar ini. Di pilkada ya sama saja itu. Beberapa orang atau kader yang malah mendukung kandidat lain, calon lain. Padahal sebelumnya mereka itu caleg PDIP. Ya hanya karena tidak terpilih, tidak mendapatkan suara, terus dia nyebrang. Emoh itu loh. Nah contoh salah satunya, ya Pak Effendi Simbolon ini. Tidak hanya dia saja. Rencananya akan ada 27 nama yang bakal dirilis. Salah 3-nya ya tentu ada Pak Jokowi, Gibran, sama Bobi. Berbarengan sama Effendi Simbolon ini. Nah 3 nama itu contoh buruk. Bagaimana seorang kader sudah diperjuangkan dan mendapatkan jabatan. Malah partai yang ngusung ditinggal. Bukan hanya ditinggal, tapi mau dihancurkan. Nah, kaya pager mangan tanaman itu. Wes dilindungi malah mangan sih, lindungi. Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan Begawan seperti ini? Apa salah PDIP pada mereka? Yang bikin mereka out. Apa? Argumentasi paling melebu akal, paling bisa dinarik nalar kita. PDIP gak bisa nuruti kemauan mereka. Terus mutung, terus nertu, marah, balik, lungo, menghancurkan. Lalu mereka itu siapa kok? Segala apa maunya terus pengen dituruti. Lagian diturutin efeknya positif buat rakyat gak masalah. Oh ini buat kepentingan syahwat pribadi. Maka PDIP kekeh, konsisten tidak mau menuruti hal-hal seperti itu. Nah faktanya demokrasi dirusak, konstitusi ditabrak-tabrak. Hanya mementingkan kepentingan keluarga. Apa itu yang dicita-citakan funding fathers kita? Kan ya tidak. Oke guys, jadi itu guys, Bu Mega kok dilawan. Mega itu tahan banting, padahal pilkada kemarin dikeroyok rame-rame oleh Impes. Tak mau menyerah, tetap juang bersama kadernya. Alhasil menang di mana-mana, terutama di Jakarta, menang dengan 1 putaran. Cukup keren PDIP ini guys. Dan terbukti sampai saat ini PDIP masih juara, terutama di pilkada memenangi 14 provinsi dan juga 247 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Jadi selamat buat PDIP dan jangan lagi ada kadernya korupsi bila ingin dipercaya oleh rakyat dan didukung rakyat. Semoga Bu Mega mendapatkan kesehatan dalam mempertahankan demokrasi ke depan ini ya guys. Amin. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.